Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang dimanapun pada hari ini berada. Mari sama-sama kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali lagi pada hari ini kita akan menikmati bersama-sama sajian rohani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 40, Kitab Kejadian pasal 40, Bapak Ibu Saudara dapat membaca ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir ayat 23. Nah, saya akan bacakan 3 ayat, Bapak Ibu dapat membaca keseluruhan supaya mendapatkan cerita yang lengkap dan Bapak Ibu lebih dapat memahami apa yang kita renungkan pada kesempatan yang indah ini. Saya bacakan 3 ayat, ayat 14, 21, dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 21, kepada kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya memberikan judul kebaikan. Bapak Ibu, kebaikan ini adalah salah satu buah roh kalau kita lihat firman Tuhan dalam Galatia pasal 22 ya. Di sana kita menemukan salah satu buah roh adalah kebaikan kasih, sukacita, kebaikan kemurahan dan selanjutnya. Nah, di sini kita melihat dalam bagian observasi ada banyak pribadi-pribadi yang ada. Terutama di sana kita menemukan ada pegawai raja Mesir, itu Raja Firaun ya, disebut Firaun, Raja Mesir. Ada juru minum, yaitu pegawai raja juru minum, dan juga ada juru roti, dan juga ada Yusuf. Dan firman Tuhan menjelaskan di ayat 1 sampai ayat 6 bahwa kedua pelayan Raja Firaun ini yang senantiasa setiap hari melayani di istana raja, baik juru roti maupun juru minum, mendapatkan marah. Raja murka kepada mereka dan akhirnya mereka pun dimasukkan ke tempat tahanan. Dan tahanan ini juga di sana terdapat Yusuf yang juga ditahan di tempat tersebut. Dan ketika kedua pegawai raja ini, baik juru minum dan juru roti dimasukkan ke dalam tahanan, ke dalam penjara. Nah, dikatakan pada ayat 4 bahwa kepala pengawal menetapkan Yusuf bersama dengan mereka, dengan kedua pegawai raja tersebut, dan Yusuf mendapat perintah atau mendapat tugas untuk melayani kedua pelayan raja tersebut. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu juga kita belajar ya dari pribadi Yusuf ini, kita masuk dalam bagian interpretasi. Dan berikut dikatakan bahwa ketika ada di dalam ruang tahanan tersebut, dan ruangannya itu ruang bawah tanah seperti liang dan ditutup, dan mereka hidup di dalamnya. Tentu tidak dapat lihat matahari Bapak Ibu Saudara ya. Ya tidak, kita tidak bisa juga dapat mengklaim bahwa itu gelap karena pasti ada tempat-tempat yang bisa ada terangnya di tempat penghukuman tersebut. Dan di sana dikatakan bahwa kedua pegawai raja tersebut, mereka di waktu yang bersamaan di malam yang sama, mereka mimpi. Tetapi kedua orang tersebut memiliki mimpi yang berbeda. Namun kita tidak membahas tentang mimpinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mimpi mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa Yusuf ketika paginya ya, ketika siang harinya Yusuf kembali harus mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya, Yusuf mendatangi kedua pegawai raja tersebut. Dan Yusuf ketika datang kepada mereka, Yusuf melihat mereka bersusah hati, dikatakan. Ketika Yusuf ini bangkit melakukan tugasnya dan juga melakukan tugasnya tidak hanya melayani tapi memperhatikan kedua pelayan raja tersebut. Ketika dia memperhatikan kehidupan mereka, mereka tidak menunjukkan hati yang sukacita, wajah yang gembira, namun muka mereka muram, mereka bersedih hati. Lalu kelanjutan di ayat-ayat yang Bapak Ibu Saudara akan baca, dikatakan bahwa Yusuf pun bertanya,
Dia bergerak Bapak Ibu Saudara. Dia lakukan hal selanjutnya. Dia ada kepedulian dalam diri Yusuf ini. Dia bertanya kepada juru minum maupun juri roti raja. Dengan bertanya kepada mereka berkata, "Mengapa mukamu muram?" Dan juru roti, juru minum mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi kami." Kelihatannya kedua juru minum dan juru roti ini, ya kalau kita lihat dari ayat ini, kemungkinan di ruang tahanan itu bukan cuma mereka bertiga, tapi ada orang-orang lain. Dan mereka sudah bertanya, ataupun mereka berdua saling berdiskusi tentang mimpi mereka, tapi tidak seorang pun dapat mengartikannya. Dan kelanjutan dari ayat-ayat yang kita baca, Yusuf berkata, "Bukankah Allah yang penuh hikmat, yang berkuasa, yang dapat mengartikan setiap mimpi?" Dan Yusuf pun menawarkan diri. Dia berkata, "Ceritakanlah mimpi itu kepadaku." Dan terlebih dahulu juru minum menceritakan mimpinya. Bapak Ibu boleh baca ya, apa mimpinya dan apa artinya. Yusuf pun oleh kuasa dan hikmat daripada Tuhan, Yusuf memberikan arti mimpi dari juru minum ini. Dan ketika juru roti itu melihat arti mimpi juru minum ini, baik arti mimpinya, dia pun berkata kepada Yusuf, "Aku juga mimpi." Lalu dia menceritakan mimpinya dan Yusuf pun memberitahukan arti mimpinya. Dari siapakah Yusuf mengetahui arti mimpi kedua pelayan raja tersebut? Tentu dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab Yusuf, tadi kita lihat ya pergerakan Yusuf, meskipun mereka ada dalam tahanan, tapi Yusuf tetap bersuka cita. Kuncinya karena dia punya Allah dalam hidupnya, dia hidup takut akan Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan yang ada dalam hidupnya. Sehingga tidak menjadi kendala bagi Yusuf untuk tidak bergerak melayani, memberi kebaikan, memberi yang terbaik kepada tahanan yang lain. Dia melayani mereka dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Tuhan melihat kesetiaan Yusuf, kebaikan hatinya, memperlihatkan siapa dirinya, memperlihatkan Tuhan yang ada dalam dirinya. Dia menyembah Tuhan yang benar. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada Yusuf. Dan setelah itu Yusuf mengartikan kedua mimpi pelayan tersebut dan dikatakan bahwa ada perjanjian ya, ada perjanjian antara Yusuf dan juru minum tersebut. Yusuf berkata pada ayatnya yang ke-13 dan ayat 14, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Yusuf berkata kepadanya, "Janganlah melupakanku, ingatlah aku. Ceritakanlah hal ikhwalku," artinya ceritakanlah kisahku kepada raja ketika engkau nanti menduduki kembali pekerjaanmu, mendapat kepercayaan dari raja dan juga menikmati sukacita tidak lagi ada di dalam ruang tahanan ini. Dan Yusuf juga menceritakan bahwa dia dijual dan lain sebagainya. Dia tidak bersalah. Dan dia katakan, "Ingatlah aku, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku," dikatakan pada ayat 14. Ada perjanjian antara Yusuf dan juru minum. Nah, kita lihat kelanjutannya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yusuf ingin sekali bebas dari tahanan, di mana dia dikurung, ditahan ya. Itu karena sebenarnya bukan kesalahannya, Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelum. Ya karena istri Potifar waktu itu yang melakukan suatu fitnah kepada Yusuf sehingga Yusuf ada di dalam tahanan tersebut. Dan ketika ayat 21, ayat 23 Bapak Ibu bisa baca, juru minum ini kembali dipertimbangkan ya kesalahan mereka, dan dari mimpi yang sudah diartikan oleh Yusuf bahwa memang juru minum ini akan kembali mendapat kepercayaan dari raja untuk melayani piala raja, memberikan minum kepada raja sebagai pelayan atau juru minum di dalam kerajaan Firaun. Dan dia kembali dipercayakan, dibebaskan dari kesalahannya, diampuni oleh raja. Tapi Bapak Ibu, kita lihat pada ayat 23, juru minum ini karena mungkin sangat sukacita, gembira, dia dibebaskan dari tahanan, diampuni oleh raja, tidak mengingat kebaikan Yusuf, namun melupakan ayat 23. Dia kembali di ayat 21, dia kembali kepada kepercayaan raja, kembali melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai juru minum. Namun di ayat 23 dikatakan bahwa juru minum itu melainkan, maaf kita baca sepenuhnya Bapak Ibu ya, seutuhnya ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan di minum ini melupakan Yusuf yang sudah berbaik hati menceritakan mimpinya.
dan juga sudah melayaninya dengan penuh kasih, peduli ketika dia tidak bersuka cita, dia bermuka muram, sedih ya di dalam penjara. Namun juru minum ini melupakan. Nah, Bapak Ibu, kita dalam bagian aplikasi apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita dari peristiwa Yusuf dan juga juru minum tersebut. Yang pertama, ya kita rise up. Kita harus belajar dari pribadi Yusuf. Dalam kondisi apapun, dia di penjara, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan keadaan yang enak-enak saja di penjara. Tentu Yusuf banyak pekerjaan dan juga di sana tempatnya gak nyaman. Makanya Yusuf berkata kepada juru minum, ingatlah aku ingin keluar dari tempat ini. Dia ingin bebas menikmati seperti kita menikmati dunia yang indah ini, bukan di dalam ruang tahanan. Dia bangkit, dia tetap sukacita, dia melakukan tugasnya, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggung jawab yang diberikan oleh kepala penjara tersebut. Dan juga tetap mengalami semangat, mengalami sukacita dari Tuhan. Ya, dia peduli terhadap tahanan yang lain. Di ayat 6 dan ayat 7, dia berkata, mengapa mukamu muram? Dia sangat baik kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari Yusuf. Lakukan kebaikan, tunjukkan kebaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang menjadi musuh kita sekalipun. Ya, tunjukkan kebaikan. Dengan kebaikan kita dapat mengalahkan kejahatan. Firman Tuhan juga menjelaskan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lawanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kejahatan itu dapat dikalahkan dengan kebaikan, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Oleh karena itu, taburlah kebaikan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari juru minum, jangan melupakan kebaikan orang lain yang sudah berkorban, yang sudah dengan rela hati. Kita harus mengingat pengorbanan kebaikan orang lain. Jangan kita lupa diri, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan ada kebaikan-kebaikannya. Ada manfaatnya ketika kita mengingat kebaikan orang yang sudah melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang pertama manfaatnya sebagai pengingat dalam hidup kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah itu baik, menunjukkan kebaikan Allah melalui orang lain kepada kita. Dan kita bersyukur kita mendapatkan kebaikan dari saudara-saudara kita, dari orang lain. Dan juga melalui kebaikan, mengingat kebaikan orang lain. Melalui hal itu kita pun dapat ya tertolong untuk melakukan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mungkin kita tidak berpikir atau tidak terpikirkan kebaikan apa yang kita harus lakukan, tetapi melalui mengingat kebaikan orang lain kita juga dapat belajar melakukan kebaikan, sehingga kehidupan kita tidak hanya bangkit bergerak seperti Yusuf, tapi juga berdampak. Ya, ada kemuliaan bagi nama Tuhan melalui kehidupan kita dan melalui setiap apa yang kita kerjakan, dan lakukan juga tabur melalui kebaikan. Dan juga sehingga orang lain itu dapat diberkati melalui kehidupan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara, taburlah kebaikan kepada orang lain. Tidak membedakan siapapun itu, tabur kebaikan. Karena kita telah menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kebaikan itu merupakan buah roh. Seperti firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka terimalah pimpinan Roh Kudus, supaya kita juga terus ditolong melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita terhadap orang lain. Puji Tuhan, jangan lupakan kebaikan sesama kita, terutama bersyukur dan jangan pernah lupa terhadap kebaikan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya hal itu dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dalam keluarga dan lain-lain, juga Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar untuk tidak melupakan kebaikan. Dan kami juga belajar menabur kebaikan, sebab kami telah menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami menabur kebaikan, kami tidak akan pernah kekurangan kebaikan, sebab Tuhan akan terus alirkan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, agar kami terus menjadi berkat dan hidup memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami di dunia ini. Keluarga GIPDI El Shaddai Magelang akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsara keluarga GIPDI El Shaddai Magelang, telah memperhatikan kesesakan jiwa keluarga GIPDI El Shaddai Magelang. Terpujilah Engkau Yesus, dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.